Ternyata tadi belum terekam. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala bahaya dan wabah yang sedang melanda di negara tercinta ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama. Menurut agama dan keyakinan, berdoa disilakan. Baik, Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum SMK Sekolah Penggerak. Baik, di sini saya menyampaikan kaitannya dengan definisi. Definisi dari profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Artinya, profil pelajar Pancasila ini sebuah tujuan yang sebenarnya sangat bagus sekali ketika memang nantinya bisa diterapkan dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Kemudian nilai-nilai atau dimensi pelajar Pancasila itu ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ini mandiri. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Baik, kita bahas satu persatu sebenarnya konteksnya apa saja, konten yang ada di dalam masing-masing dimensi itu apa saja. Baik, kita masuk yang pertama. Poin yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi pada poin ini, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi segala larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini sudah menjadi kebiasaan dari kita selaku yang beragama. Tentunya kita sudah memahami ini semua. Kemudian di sini akhlak-akhlak apa saja yang ingin dicapai ya dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama adalah harapannya peserta didik mempunyai akhlak yang mulia, baik dalam beragama, kemudian akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Itu adalah poin-poin yang ada dalam profil pelajar Pancasila poin pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah berkebinekaan global. Artinya bahwa setiap pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila? Yang pertama adalah harus dapat mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Yang ketiga, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Artinya bahwa negara Indonesia ini terdiri dari beragam budaya, beragam bahasa yang tentunya harus kita saling menghargai, saling mentoleransi satu sama lain. Kemudian poin yang ketiga, ini adalah tentang kemandirian. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya, yang tercermin dalam kemampuan
untuk memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Artinya bahwa di sini setiap peserta didik harapannya mempunyai kesadaran akan dirinya sendiri, kemudian kesadaran akan situasi yang dihadapi, serta mampu merefleksikan, ya, mampu memberikan umpan balik terhadap apa yang dia lakukan. Ini tentang kemandirian. Kemudian yang keempat, ini adalah tentang gotong royong. Di sini bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pentingnya gotong royong di sini artinya bahwa setiap pelajar Indonesia harus bisa bekerja sama, baik dalam tim ataupun tim. Harapannya mampu saling bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia kaitannya untuk mewujudkan poin yang keempat ini, poin kegotong royongan. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi, kemudian memiliki kepedulian yang tinggi, serta berbagi dengan sesama. Nah, ini poin-poin yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai profil Pancasila. Ya, harus saling mempunyai rasa kepedulian, rasa saling memiliki. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Artinya bahwa setiap pelajar Indonesia harus mempunyai kemampuan berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, kemudian poin-poin apa saja yang diperlukan? Jadi di sini adalah pelajar Indonesia harapannya perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Jangan sampai kita atau pelajar Pancasila ini justru memperoleh informasi yang belum jelas sumbernya, kemudian disebarluaskan baik melalui media sosial ataupun WhatsApp dan lain-lain. Ya. Setelah kita memperoleh informasi, kemudian kita analisis dan kita evaluasi betul atau tidak informasi tersebut. Setelah itu dilakukan refleksi, pemikiran, dan proses berpikirnya. Kemudian poin yang keenam, memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen. Ya, jadi kreatif di sini bahwa setiap pelajar Indonesia harapannya bisa menghasilkan sebuah gagasan, baik itu dalam bentuk pemikiran atau mungkin dalam bentuk karya, baik dalam bentuk ide-ide, ya. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Terkadang kita masih fokus atau sulit untuk keluar dari zona nyaman. Kita terlalu sering berpikir dalam zona-zona yang menurut kita itu yaitu apa namanya idealnya seperti itu. Ya, baik, sudah saya sampaikan. Kemudian setelah ini jika Bapak Ibu atau peserta ada yang mau bertanya, silakan kami persilakan. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan untuk sesi tanya jawab. Monggo Pak Joko, Pak Munasiri atau mungkin ya monggo Pak Joko. Mohon maaf, mau bertanya Pak Taufik. Iya, siap. Kira-kira program Pak Taufik setelah mengikuti diklat ini untuk merealisasikan program suksesi profil pelajar Pancasila, langkah-langkah Pak Taufik kedepannya seperti apa untuk di SMK Bapak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Jadi yang saya lakukan
setelah kegiatan diklat ini selesai adalah seperti yang sudah kita bahas bersama dalam tugas-tugas dalam LMS itu, bahwa setelah diklat tentunya kita harus membuat laporan ya, membuat laporan kepada pimpinan bagaimana pelaksanaan diklatnya. Kemudian setelah itu kita berkolaborasi dengan pimpinan, kemudian membuat program-program yang tentunya nanti akan mendukung terhadap suksesnya profil pelajar Pancasila itu. Kemudian setelah dibuat program, setelah itu kita sosialisasikan, ya, sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu yang mereka tidak ikut diklat ini, sosialisasikan supaya terjadi satu pemahaman, ya, supaya tidak ada salah paham atau salah tafsir. Kemudian setelah itu baru kita sosialisasikan atau kita edukasikan kepada peserta didik dalam kondisi luring maupun secara daring. Itu kita lakukan edukasi sebaik mungkin, ya. Kemudian setelah diedukasi, kemudian kita lakukan yang berikutnya adalah pembudayaan. Jadi setelah mereka diedukasi, harapannya nilai-nilai pelajar Pancasila ini bisa menjadi suatu budaya yang memang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di rumah ataupun kehidupan di sekolah sebagai seorang pelajar. Kemudian langkah yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Nah, tentunya hal ini menjadi penting karena dalam setiap pelaksanaannya pasti ditemukan kendala-kendala. Nah, kendala ini yang nanti kita evaluasi, bisa terjadi seperti ini kenapa? Ya. Kemudian kita cari solusinya bersama, kemudian menjadi sebuah tindak lanjut yang nantinya bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan dalam halnya pelaksanaan atau implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah. Begitu Pak Joko. Terima kasih Pak Taufik atas jawaban Pak Taufik. Baik, sama-sama. Monggo dari Bapak Ibu mungkin untuk slide ada lagi yang mau bertanya. Dari Pak Joko, Pak Taufik. Ji, monggo Pak Munasiri. Yang slide di atas tolong dilihatkan lagi. Saya ingin tanya yang atas-atas saja. Yang mana Pak? Nih. Saya ingin yang tahu yang kebinekaan ada Pak, yang kebinekaan. Oh, yang ini ya? Iya. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan juga memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai presentasi budaya luhur bangsanya, sekaligus untuk wawasan serta keterbukaan tentang esensi ragam budaya daerah. Jadi saya tanyakan Pak, untuk siswa pendidik kita itu kan bermacam-macam ya. Jadi betul. Kalau kita bisa menanamkan, bisa mendidik, itu akan tercermin budaya-budaya yang timbul dari anak didik kita. Nah, gimana caranya Pak? Saya ingin tanya untuk mengekspos, untuk mengetahui ragam dari budaya yang tertanam di anak didik kita itu caranya gimana? Maaf, saya ingin tanya itu lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munasiri atas pertanyaannya. Tentunya di sini kita saling bersama saja ya. Saya pun di sini belum terlalu menguasai artinya bagaimananya. Tentunya nanti jawaban saya mungkin perlu ditambahkan dari yang lain. Jadi kaitannya dengan kebinekaan ini, yang paling penting adalah yang pertama pendidikan di keluarga ya. Jadi bagaimana mengenalkan budaya-budaya yang ada di lingkungannya, terutama di lingkungannya itu seperti apa. Karena saya sendiri pun sebagai orang tua melihat memang budaya-budaya sekarang dengan budaya dulu itu sudah sangat berbeda. Mungkin ketika saya kecil itu dulu mungkin masih diajari hal-hal yang mungkin masih sifatnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Cuma ternyata seiring berjalannya waktu sekarang ini memang hal-hal itu justru malah anak-anak sempat berpikir lebih kritis. Kok kenapa nggak boleh seperti itu gitu kan? Ternyata jawaban ilmiahnya juga ada. Jadi yang penting itu adalah yang pertama adalah bagaimana keluarga itu bisa mengenalkan budaya-budaya yang ada di lingkungannya minimal kepada anaknya. Ya. Kemudian untuk yang kedua, misal di lingkungan pembelajaran sekolah, tentunya untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di lingkungan atau
ada di Indonesia itu tentunya kita butuh banyak literasi, ya, baik literasi secara digital ataupun literasi yang sifatnya langsung, misal kita mengunjungi museum atau mungkin mengunjungi tempat-tempat bersejarah untuk menggali informasi. Contoh misal Candi Borobudur itu kita mungkin hanya bisa menampilkan secara online atau secara virtual, oh ini bentuknya seperti ini. Tetapi ketika mungkin nanti ada suatu kesempatan siswa diberikan bisa mengakses langsung ke sana, itu tentunya mereka akan lebih memahami, oh ternyata sejarahnya seperti ini, budayanya seperti ini. Dulu itu ada kerajaan seperti ini. Lah untuk sekarang memang yang saya nilai, saya melihat sendiri memang sudah mulai luntur ya, artinya pengenalan budaya kepada peserta didik. Begitu Pak. Begitu Pak Munasiri. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih, sudah cukup Pak, bagus. Okay. Ada lagi mau bertanya Bapak Ibu, mungkin Bu Ardianti atau Bu Isti? Pak, waktunya sudah cukup atau masih sama? Sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya mengikuti pemaparan materi hari ini. Harapannya di sini kita belajar bersama, tentunya kita harapannya bisa memahami dan juga bisa menerapkan poin-poin dalam profil pelajar Pancasila ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nantinya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.